Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran yang paling kalian sukai bersama Bu Ica. Oke, pada kali ini kita akan belajar materi pembulatan bilangan. Nah, bisa perhatikan pada poin yang A, yaitu pembulatan kesatuan terdekat. Nah, kuncinya di sini adalah perhatikan angka pertama di belakang koma. Nah, poin yang pertama, jika angkanya 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat satuan ditambah 1. Dan angka yang di belakang koma kita hilangkan. Contohnya bisa diperhatikan 4,6 ya. Perhatikan angka pertama di belakang koma. Angka pertama di belakang koma adalah 6. 6 lebih dari 5. Maka angka tempat satuannya kita tambahkan 1. 4 ditambah 1 berapa? 5. Dan angka yang di belakang koma kita hilangkan. Berarti 4,6 jika dibulatkan ke satuan terdekat adalah 5. Berikutnya 35,5. Perhatikan angka di belakang koma. Angka di belakang koma adalah 5. Jika angkanya 5, maka angka satuannya kita tambah 1. Ya, ini angka satuannya. 5 tambah 1 berapa? 6. Maka 36. Dan di belakang koma kita hilangkan menjadi 36. Maka 35,5 jika dibulatkan menjadi 36. Itu pembulatan untuk kesatuan terdekat. Nah, bagaimana? Masih yang satuan terdekat, bagaimana poin yang kedua? Oke, jika angkanya kurang dari 5, maka angka pada tempat satuan tetap. Dan angka yang di belakang koma dihilangkan. Bisa dilihat contohnya 6,3. Angka di belakang koma adalah 3. 3 kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, maka satuannya tetap. Maka tetap 6. Dan di belakang koma hilang, tidak perlu ditulis kembali. Yang kedua, 87,4. Oke, Ibu raih dulu ya. 8-nya adalah ini puluhan. Dan 7 adalah satuan. Nah, ingatlah angka belakang koma adalah 4. 4 kurang dari 5, maka satuannya tetap. Satuannya berapa di sini? 7. Maka satuannya tetap, jadi tetap 87. Dan angka di belakang koma dihilangkan. Maka 87,4 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 87. Itu pembulatan kesatuan. Selanjutnya, pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, pembulatan ke puluhan terdekat ini yang harus kita perhatikan adalah angka pada tempat satuan. Ya, jika angkanya 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat puluhan kita tambah 1. Dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Perhatikan contohnya. 47. 4 ini adalah puluhan. 7 satuan. Ya. Nah, lihat angka satuannya. Satuannya adalah 7. 7 lebih dari 5. Maka puluhannya kita tambah 1. Puluhannya 4. 4 ditambah 1 adalah 5. Dan satuannya menjadi 0. Di 47 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50. Oke, perhatikan berikutnya 125. 1 ini adalah ratusan. 2 puluhan, dan 5 adalah satuan. Ya. Oke, lihat angka satuannya 5. Nah, jika angkanya 5, maka puluhannya kita tambah 1.
Puluhannya 2. 2 ditambah 1, 3. Satunya tetap. Jadi 5-nya kita berubah menjadi 0. Maka 125 jika dibulatkan ke puluhan terdekat adalah 130. Nah, masih poin yang B. Bagaimana jika angkanya kurang dari 5? Nah, maka angka pada tempat puluhan tetap dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Kita lihat 31. 3 puluhan, 1 satuan. Nah, satuannya angka 1. 1 kurang dari 5. Maka puluhannya tetap. Kita tetap tulis 3. Dan satuannya berubah menjadi 0. Berarti 31 jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30. Selanjutnya 234. 200-an, 30-an, 4 satuan. Yang satuannya 4. 4 kurang dari 5, maka puluhannya tetap. Maka tetap 2, 3. 4-nya satuannya menjadi 0. Maka 234 jika dibulatkan menjadi 230. Ini untuk pembulatan ke puluhan. Lanjutkan kembali, yaitu pembulatan ke ratusan terdekat, ya. Pembulatan ke ratusan terdekat yang perlu kalian perhatikan adalah angka pada tempat puluhan. Ya, jika angkanya 5 atau lebih dari 5, maka tempat pada ratusan kita tambah 1. Dan angka pada tempat puluhan dan satuan menjadi 0. Contohnya 365, ya. Perhatikan puluhannya. Puluhannya ini ya, 6. 6 lebih dari 5. Maka ratusannya yang 3 kita tambah 1. 3 tambah 1, 4. Puluhan dan satuan berubah menjadi 0. Maka 365 jika dibulatkan ke ratusan menjadi 400. 876. Perhatikan puluhannya adalah 7. 7 lebih dari 5. Maka ratusannya kita tambah 1. 8 tambah 1, 9. Puluhan dan satuannya menjadi 0. Jadi 876 menjadi 900. Masih pembulatan ke ratusan. Bagaimana jika angkanya kurang dari 5? Maka angka pada ratusan tetap. Dan angka pada puluhan dan satuan menjadi 0. Ya, 420. Ya. Lihat angka puluhannya 2. 2 kurang dari 5. Maka ratusannya tetap. Berarti 4-nya tetap. Puluhan satuannya jadi 0. Di 400. 641. Lihat puluhannya juga nih. Puluhannya 4. 4 kurang dari 5. Maka ratusannya tetap. Yaitu 6. Puluhan dan satuannya jadi 0. Itu untuk pembulatan ke ratusan, ya. Oke, poin yang terakhir yaitu pembulatan ke ribuan terdekat, ya. Nah, pembulatan ke ribuan terdekat yang harus kita perhatikan yaitu angka pada tempat ratusannya. Ya. Poin yang pertama, jika angkanya lebih dari 5 atau 5, maka angka pada tempat ribuan kita tambah 1. Dan angka pada ratusan, puluhan, satuan menjadi 0. Contohnya 3621, ya. Ini apa? Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, lihat ratusannya. Ratusannya 6. 6 lebih dari 5. Maka ribuannya kita tambah 1. 3 ditambah 1, 4. Ratusan, puluhan, satuan menjadi 0. Maka menjadi 4000.
Lagi 5.580 ya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Lihat ratusannya 5. Jika angkanya 5, maka ribuannya kita tambah 1. 5 tambah 1 yaitu 6. Ratusan, puluhan, satuan menjadi 0. Maka menjadi 6.000. Oke, masih pembulatan ke ribuan ya. Bagaimana nih jika angkanya kurang dari 5? Maka tempat ribuannya tetap. Nah, ratusan, puluhan, satuannya sama seperti tadi menjadi 0. 4.267. Lihat ratusannya angka 2. 2 kurang dari 5, maka ribuannya tetap. Tetap kita tulis 4. Ratusan, puluhan, satuan jadi 0. 6.415. Lihat ratusannya 4. 4 kurang dari 5, maka ribuannya tetap. Angka ratusannya jadi 0, puluhannya jadi 0, satuannya juga jadi 0. Ya, itulah pembulatan ke ribuan terdekat. Jadi ingat ya, tadi kalau kita bulatin ke ribuan, kita lihat angka tempat yang ratusannya. Kalau lebih dari 5 atau 5, yang ribuannya kita tambah 1. Jika angkanya kurang dari 5, ribuannya tetap. Oke, itulah pembulatan bilangan dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Cukup sekian materi kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.